Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurika sari wa madadikal jari wa ajma'ni bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi nur. Amma ba'du. Ikhwani ikhwati anak-anakku semuanya rahimakumullah, marilah kita awali kajian kitab Risalatul Jami'ah pada pertemuan kali ini dengan membaca niat bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى على هدينا وعلى كل نية صالحة نوينا كنا وسلفنا صالحون في هذه المناسبة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في دارين آمين. إلى أن قال. Kita lanjutkan pembahasan di kitab Risalatul Jami'ah karangan Al-Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi rahimahullah ta'ala anhu. Qala wa yunqidul wudu'a al-khariju min ahadi sabilaini al-qubuli awid duburi ala makana. Wa yunqidul wudu'a zawalul akli bi naumin aw ghairihi illa naumi mumakkinin maq'adatahu minal ardi. Wa yunqidul wudu'a masul qubulil aw dubri adamiyyin minhu aw min ghairi bi batnil kaffi wa butunil asabi'i kabiran kana aw sagiran walau waladahu walau majitan. Wa yunqidul wudu iltiqa'u basyaratai rajulin wa imra'atin kabiraini ajnabiyaini bila hailin illa dhufran aw sya'ran aw sinnan fala yunqidul wudu'a. Di sini kita akan sedikit membahas tentang yang membatalkan wudu. Dalam kitab ini disebutkan wa yunqidul wudu'a, yang membatalkan wudu diantaranya apa? Al khariju min ahadis sabilaini. Yang pertama, keluarnya sesuatu dalam bentuk apapun dari dua jalan pembuangan. Apa itu dalam pembuangan di dalam tubuh manusia? Al-kubuli awid duburi. Yang pertama adalah kubul, yaitu kemaluan. Awid dubri ataupun dubur, yaitu yang pembuangan belakang, anus, seperti itu. Itu yang pertama. Jadi ketika ada sesuatu yang keluar, baik itu dari pembuangan manusia depan yaitu kemaluan ataupun dubur yaitu anus, dalam bentuk apapun, baik itu cair, ada sedikit padat ataupun gas, maka dalam kategori ini termasuk yang membatalkan wudu. Itu yang pertama. Jadi antum semuanya ketika sudah memiliki wudu, sudah sempurna wudu. Nah, setelah itu ada sebagian kita yang ke kamar mandi buang air kecil. Kira-kira wudunya batal enggak? Wudunya batal karena ada salah satu zat ini berupa cair keluar dari
kubul atau dari kemaluan. Yang pertama. Atau misalnya kita sudah memiliki wudu, subhanallah gas yang ada di perut kita keluar, yaitu berupa kentut, itu angin, gas air. Bagaimana wudunya? Batal. Seperti itu. Atau buang air besar, batal. Ada suatu pertanyaan. Kenapa ketika orang itu buang angin? Ini pertanyaan yang konyol itu. Itu membatalkan wudhu. Dan yang dibasuh adalah mukanya, bukan tempat yang untuk membuang angin tersebut. Ini pertanyaan yang luar biasa. Kenapa seperti itu? Coba kalau kita nalar ini pertanyaan konyol ataupun pertanyaan yang terkadang terlintas di kita, ya kita jawab dengan secara logika kita. Apa? Ketika orang buang angin, itu yang malu tempat buang anginnya atau wajahnya? Nah, seperti itu. Jadi ketika yang malu kepada Allah itu wajahnya, maka itulah sedikit terkadang itu ada sanepan orang Jawa itu. Seperti apa ya? Seperti guyonan seperti itu. Nah, itu berkaitan dengan membasuh muka ataupun wudhu lagi buang angin. Itu yang pertama. Jadi kalau kita keluar kencing ataupun keluar angin dari belakang ataupun buang air besar, maka secara tidak langsung membatalkan wudunya. Seperti itu. Yang kedua, wayung kidul wudu zawalul akli binaumin aw ghirihi illa naumi mumakkinin maq'adahu minal ardi. Yang kedua, yang membatalkan wudu adalah hilangnya akal karena tidur atau sebab lain. Nah, terus tidurnya itu bagaimana? Tidurnya itu dalam keadaan jelas seperti orang tidur, seperti terlentang seperti itu. Tapi ada tidur yang tidak membatalkan wudu. Ini menurut pendapatnya Imam Syafi'i. Ketika kita sudah wudu, misalnya kita i'tikaf di masjid ataupun nunggu khatib sampai tertidur, ada tidur yang tidak membatalkan wudu. Kapan? Satu syaratnya, posisi tidur dalam keadaan duduk. Jadi pantatnya nempel ke tempat duduknya ataupun nempel ke tanah, ke lantai. Itu satu. Yang kedua, ketika bangun tidak berubah posisi saat tidurnya. Jadi tetap pantatnya nempel di tempat duduknya tadi. Tuh. Terus yang ketiga syaratnya, tidak ada orang yang memberitahu bahwasanya wudunya batal. Seperti itu. Kalau ada orang tadi kita duduk tapi ada samping kita katakan kau batal, kenapa kau buang angin lah, seperti itu. Ini duduk yang tidak membatalkan wudu. Karena dulu para sahabat juga banyak yang duduknya sambil duduk tidurnya, wudu isyaknya sampai wudu subuhnya masih dalam keadaan suci, menunjukkan tidak tidur. Ataupun kalau tidur dia duduknya seperti itu. Itu yang kedua, stabil, sempurna duduknya. Yang ketiga, wayum kidul wudu'a masukubuli au duburi adamiyin minhu aw min ghairihi bi panil kafi abutul asabi kabiran kana aw sagiran walau waladahu walau mayitan. Menyentuh alat kelamin atau dubur manusia, baik itu miliknya sendiri atau milik orang lain. Ini luar biasa. Baik hewan maupun anak-anak, walaupun anaknya sendiri, seperti itu. Bahkan mayit sekalipun. Dengan apa? Dengan telapak tangan. Nah, maksudnya telapak tangan itu bagaimana? Yang dimaksud telapak tangan itu apabila ditempelkan itu gandeng. Ini telapak tangan. Kalau ditempelkan ini gandeng, maka ini telapak tangan. Kalau yang samping sisi-sisinya ini bukan termasuk telapak tangan. Jadi dimaksud telapak tangan bila disatukan itu saling nempel. Itu yang namanya telapak tangan. Maka dari itu kalau kita ini sudah punya wudu ya nggak perlu seperti itulah menyentuh kemaluan, dubur ataupun itu. Ini menurut pendapat Imam
Imam Syafi'i. Terus apa? Bahkan mayat sekalipun ataupun hewan seperti itu, milik sendiri, anak-anak dengan telapak tangan jari-jarinya, seperti itu. Ini yang berkaitan dengan menyentuh dengan telapak tangan. Yang berikutnya apa? Wa yumkitul wudu iltiqa'u basyarati rajulin wa imra'atin kabiraini ajnibaini bi ajnibaini. Apa? Persentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa bukan mahram. Bukan mahram. Syaratnya bersentuhan antara laki-laki itu sudah besar atau sudah dewasa, bukan mahram, terus tidak ada penghalang. Penghalang itu masalah kain ataupun yang istilahnya tidak langsung menyentuh kulit seperti itu. Itu yang membatalkan wudunya. Tapi kalau menyentuh kukunya, giginya, atau rambutnya, maka tidak membatalkan wudunya. Seperti itu. Ini berkaitan tentang apa yang membatalkan wudu. Maka dari itu terkadang kita tanya-tanya, apa itu? Ada istilah mahram. Mahram itu apa? Ada orang-orang Indonesia biasa mengatakan muhrim. Mahram itu orang-orang yang memiliki ikatan. Mahram itu ada dibagi menjadi 3. Apa itu? Ada di sini disebutkan yang namanya mahram itu ada mahramiyah, mahram karena nasab, mahram karena rodok atau susuan, dan mahram karena musyaharah ataupun pernikahan. Nah, pertanyaannya, kita ini sama istri mahram tidak? Kalau pengen mengetahui orang itu mahram atau tidak itu gampang. Ketika seorang laki-laki atau wanita itu boleh dinikah, maka jelas bukan mahram. Tapi ketika wanita atau laki-laki itu tidak boleh dinikah, maka di situ termasuk mahram. Nah, itu kuncinya di situ. Perhatikan lagi, yang dimaksud mahram ketika seseorang laki-laki atau perempuan itu boleh menikah, itu jelas bukan mahram. Kalau antara laki-laki dan wanita atau sebaliknya itu tidak boleh dinikah, maka termasuk mahram. Seperti itu. Itu kuncinya. Ada yang dari golongan yang mahram karena nasab. Apa? Jelas kalau mahram karena nasab itu ada 7. Apa? Ibu, al-binit, anak perempuan, al-ukh, saudara perempuan, terus al-ammah, bibi dari ayah. Itu khalah, bibi dari pihak ibu. Itu bintul akh, anaknya saudara laki-laki. Wa bintul ukh, ya, anak perempuan dari saudara perempuan kita. Seperti itu. Ada 7 mahram karena nasab. Dan ada juga mahram karena rodok, karena susuan. Itu ada itu juga. Seperti tadi, ibu susu, ibu rodok, terus saudara perempuan susuan, atau anak perempuan yang susuan, seperti itu. Ataupun bibi yang susuan, khalah ataupun bibi dari pihak ibu yang susuan, seperti itu. Seperti yang ada di nasab tadi. Terus ada juga yang dari bintul akh, anak perempuan dari saudara laki-laki yang sesusuan. Terus anak perempuan dari saudara perempuan yang susuan. Itu ada 7 juga. Jadi ada berapa? 7 ditambah 7 ada 14. Ditambah lagi ada 4 mahram karena musyaharah ataupun karena hubungan pernikahan. Itu. Apa yang hubungan pernikahan? Ada ummu zaujah, ibunya istri. Nah, ibunya istri sama kita ini termasuk mahram, atau ibunya suami sama. Terus bintu zaujah. Bintu zaujah itu anak perempuan dari istri. Anak tiri itu termasuk apa?
mahram. Wa zawjatul ab, apa? Istrinya ayah. Istrinya ayah itu berarti bukan ibu kandung kita, ibu tiri. Wa zawjatul ibn, apa? Istrinya anak laki-laki kita. Itu berkaitan dengan mahram kita. Namun ada seluruh pendapat Imam Malik bahwasanya ketika laki-laki dan perempuan itu bersentuhan tidak membatalkan wudunya. Kenapa? Batal wudunya dengan syarat. Yang pertama, mengandung syahwat. Kalau tidak syahwat menurut Imam Malik maka tidak batal itu bersentuhan antara laki-laki dan perempuan walaupun istrinya. Namun untuk ihtiyat, untuk kehatian kita mengambil pendapat Imam Syafi'i, bersentuhan dengan laki-laki perempuan adalah batal karena kehati-hatian menjaga kemurnian dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sedikit tentang bagaimana kita mengetahui hal-hal yang membatalkan wudu dan mahram ataupun muhrim yang harus kita ketahui. Jangan sampai kita semuanya salah pemahaman bagaimana orang itu menyempurnakan wudunya dan tahu tentang hal-hal yang menyebabkan wudunya batal tapi dia tidak mengetahuinya. Mudah-mudahan nanti kita lanjutkan tentang syarat-syarat yang berada di sholat. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kita semuanya. Sudah Allah mengangkat balak wabah ini diganti dengan nikmatnya sehingga kita bisa belajar bersama, langsung tatap muka dan langsung seperti biasanya Allah memberikan barakah dan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Kita akhiri pertemuan ini dengan bacaan Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.